Andrian Syah MH. Yang kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama dan Kementerian Luar Negeri Ibu Carolina Tinangon yang dalam hal ini diwakili oleh perwakilan Asosiasi Desain Grafis Indonesia Bapak Aji. Yang kami hormati PLT Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta Bapak Ahmad Mawardi atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta Ibu Marulin Dewi atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Profesi Keselamatan Kebakaran Indonesia Bapak M. Fahmi Najahi. Yang terhormat Ketua Indonesia Property Management Association Bapak Suryadi. Yang kami hormati Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Proteksi Kebakaran LSPPK Bapak Unggul Wahyudono. Yang kami hormati Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Ibu Dwi Mahrini. Yang kami hormati Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Bapak Purnomo. Yang terhormat para pimpinan perusahaan atau pengelola gedung di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan seluruh hadirin tamu kegiatan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya atas perkenannya kita semua dapat hadir secara virtual pada hari ini dalam kegiatan sosialisasi protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19 di perkantoran atau tempat kerja pada masa transisi menuju endemi, serta sosialisasi pelaksanaan KTT ASEAN 2023 di Provinsi DKI Jakarta. Baiklah, sebelum memulai acara ini, marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan serta paparan materi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Andes Andrian Syah MH. Kepada Bapak, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Ibu Carolina Tinangon, yang dalam hal ini diwakili oleh perwakilan Asosiasi Desain Grafis Indonesia Bapak Aji, yang saya hormati ya Kepala Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta ya atau yang mewakili, yang saya hormati PLT Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, yang sebagai Ketua Profesi Keselamatan Kebakaran Indonesia ya MPK2I ya Bapak M. Fahmi Najahi, yang saya hormati Ketua Indonesia Property Management Association atau IPMA Bapak Suryadi, yang saya hormati Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Proteksi Kebakaran LSPPK Bapak Unggul Wahyudono, yang saya hormati para pimpinan perusahaan pengelola gedung di wilayah Provinsi DKI Jakarta, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat hidayah serta inayahnya kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahim melalui Zoom meeting pada siang hari ini dalam rangka sosialisasi keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 1220 tahun 2022 dan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta nomor 2914 tahun 2022 serta sosialisasi pelaksanaan kegiatan KTT ASEAN 2023 di Provinsi DKI Jakarta. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, perlu saya sampaikan bahwa memang kegiatan ini sebenarnya ya merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak PJ Gubernur terkait persiapan kita sebagai tuan rumah untuk kegiatan KTT ASEAN 2023 yang nantinya kegiatan ini ya akan dilaksanakan pada bulan September tahun 2023. Namun ya rangkaian kegiatan ya
KTT ASEAN karena kita sebagai keketuaan ASEAN, jadi ketua KTT ASEAN 2023, jadi rangkaiannya sudah dimulai, insya Allah akan di-launching tanggal 29 Januari 2023. Oleh karenanya kita harus mempersiapkan diri secara matang, mensosialisasikan, menginformasikan kepada seluruh masyarakat bahwa Jakarta sebagai tuan rumah kegiatan KTT ASEAN 2023. Karena nanti di samping kita akan dihadiri oleh pimpinan-pimpinan negara ASEAN sebanyak 10 negara-negara ASEAN, tetapi juga ada delegasi-delegasi tambahan hampir sama banyaknya dengan KTT G20. Nah, sebagai tuan rumah yang baik, kita harus betul-betul menyiapkan hal tersebut supaya sosialisasi ini terlihat bahwa kita siap. Baik itu kegiatannya termasuk estetika lapangan yang memang betul-betul mencerminkan Jakarta menyambut tamu-tamu pimpinan negara ASEAN dan pimpinan-pimpinan negara lainnya. Nah, di samping itu kita juga sudah mencabut PPKM yang ada di Jakarta dan Indonesia. Nah, ini juga perlu adanya sosialisasi dari pemerintah terhadap kegiatan PPKM pasca dicabutnya, terhadap kegiatan pengendalian coronavirus pasca dicabutnya PPKM yang ada di Jakarta. Nah, oleh karenanya kalau dilihat dari susunan jadwal ataupun materi yang akan kita lakukan, mohon izin MC Mbak Debbie, saya rasa kita mengedepankan dulu sosialisasi pelaksanaan menyambut KTT ASEAN 2023 di Provinsi DKI Jakarta yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Aji, dan ini menjadi informasi, dan nantinya setelah ada sosialisasi akan ada surat resmi dari kami untuk seluruh gedung yang ada di Sudirman Tamrin dan jalan-jalan protokol lainnya bersiap bersolek sebelum tanggal 29 Januari 2023. Mungkin itu saja sambutan dari kami. Saya lebih mengutamakan dari Perwakilan Asosiasi Desain Grafis Indonesia selaku yang mewakili Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri untuk memberikan sosialisasi pemaparan terkait persiapan kegiatan KTT ASEAN 2023. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan mohon ini bisa diketuk tularkan dan disosialisasikan kepada rekan-rekan yang lain. Mudah-mudahan kita bisa menjadi tuan rumah yang baik, memberikan kesan yang baik. Yang paling penting adalah butir-butir dari pertemuan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Bapak Andrian Syah PMH. Kemudian untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan paparan sosialisasi pelaksanaan menyambut kegiatan KTT ASEAN 2023 di Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Aji Herdanto dari Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Kepada Bapak, kami persilakan, Pak. Terima kasih, Mbak Debbie. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Terima kasih banyak atas waktunya sudah hadir untuk presentasi sosialisasi tentang guideline untuk ASEAN Indonesia 2023. Jadi di sini saya akan menjelaskan dengan singkat. Jadi tentang
penggunaan-penggunaan atau aplikasi yang bisa diaplikasikan untuk kebutuhan elemen estetik ASEAN Indonesia 2023 untuk Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mungkin saya langsung saja untuk share screen ya. Oke Pak, sudah cukup jelas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah, Pak. Saya langsung lanjut aja. Jadi ini adalah istilahnya brand guideline atau identity guideline yang bisa Bapak dan Ibu sekalian akses nantinya. Jadi mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan aplikasi ataupun penerapan logo seperti apa, nanti semuanya bisa dilihat di dalam brand guideline ini. Jadi saya persingkat aja. Jadi untuk tema kita ASEAN Indonesia 2023 nantinya akan menggunakan tema seperti berikut. ASEAN Matters, Epicenter of Growth. Oh, ini kata keluar terus ya. Dan untuk identitasnya, ini adalah identitas yang akan kita gunakan sebagai identitas dari ASEAN Indonesia 2023. Seluruh sistem pengaturan bagaimana mengaplikasi identitas ini nanti juga ada diatur di dalam guideline ini. Jadi ini adalah logo utama yang akan kita gunakan. Dan di sini hanya ada sekilas tentang logo tersebut. Untuk konsepnya bisa dicek pada guideline. Jadi logo kita terdiri dari langit, pegunungan dan lautan, dan juga ada burung maleo. Jadi secara rangkuman, ini logo kita itu menggambarkan sebuah Group of Unity. Jadi sesuai dari arahan Bu Menlu, ini adalah sebuah epicenter of growth. Inilah logo yang akan kita gunakan untuk ASEAN Indonesia 2023. Nah, berikut adalah sistem identitas. Jadi di sini kita bisa ada beberapa format yang akan bisa kita gunakan, yaitu format utama, format sekunder, dan format tersier. Semua logo-logo ini bisa digunakan sesuai kebutuhan media. Jadi ketika mungkin medianya kecil ataupun besar, bisa disesuaikan sesuai dengan format logonya. Logo dalam grid, ini adalah untuk pengaturan keselarasan logo. Di sini juga ada ukuran minimal, di mana kita tidak boleh memproduksi logo lebih kecil dari ukuran yang tertera, karena nanti akan mengurangi visibilitas logo tersebut. Di sini bisa dicek untuk detailnya pada brand guidelines. Terus juga ada namanya jarak batas aman, di mana kita tidak boleh menempatkan objek lain terlalu dempet dengan logo tersebut, agar tidak mengurangi visibilitasnya. Dan di sini juga ada panduan warna, jadi mungkin ketika Bapak dan Ibu sekalian akan memproduksi elemen estetis ataupun cetak, jadi bisa mengikuti panduan warna yang tertera pada guidelines. Untuk kode-kode sudah lengkap. Ini untuk warna panduan warna pada logo. Nanti semua aset juga sudah tersedia di Dropbox. Jadi untuk kemungkinan perubahan warna atau istilahnya meleset, kemungkinan kecil tidak akan terjadi karena kita cukup menggunakan aset yang sudah tersedia di Dropbox. Ini panduan warna. Dan juga logo ada warna sekunder, kemungkinan untuk produksi-produksi seperti yang tidak bisa memproduksi warna gradasi, ada warna sekunder. Terus juga ini pengaturan warna negatif. Sama, terus penggunaan logo apabila menggunakan latar foto, jadi gimana kita mengaplikasikan logo, apakah harus berwarna atau berwarna putih, karena di sini kita mengatur agar visibilitasnya tetap terbaca,
logo pada di atas foto harus menggunakan warna negatif. Terus ini juga ada penggunaan contoh-contoh yang tidak diperbolehkan. Terus ini juga ada pengaturan untuk branding kolaborasi. Jadi ketika ingin menempatkan logo Bapak dan Ibu sekalian, mungkin logo brand atau company, jadi co-branding bisa dengan aturan penempatan yang seperti pada guideline seperti ini. Dengan ada dua format, bisa format horizontal ataupun format dengan bidang vertikal. Semua pengaturan istilahnya co-branding sudah ada di sini juga. Ini super grafis. Jadi penggunaan super grafis adalah sebagai support grafis. Ini digunakan pada media cetak dan juga media online. Penggunaan warna, jenis-jenis super grafisnya, croppingan potongannya sudah disesuaikan juga di brand guidelines. Terus juga ada ini istilahnya latar bintang alam untuk background yang digunakan bisa bersama dengan super grafis seperti ini. Nanti untuk pengaplikasiannya ada di halaman aplikasi. Dan ini aturan penggunaan teks atau tipografi atau font. Ini fontnya juga sudah tersedia, ada di Dropbox. Bapak dan Ibu bisa gunakan ketika untuk memproduksi turunan-turunan untuk desain ASEAN Indonesia 2023. Serta pengaturannya juga sudah diatur dalam guideline. Detail-detailnya bisa dicek pada guidelines. Dan ini contoh penerapan sizing-nya, aplikasi sizing. Dan penerapan gambar atau foto. Jadi ketika desain-desain tersebut mungkin ingin menambahkan foto atau ada aset-aset foto yang ingin ditampilkan. Nah, ini ada aturan ketika menggunakan foto. Ada 3 aturan, yaitu bisa menggunakan warna netral, menggunakan black and white dengan filter merah, ataupun menggunakan filter black and white. Masuk ke sistem aplikasi. Jadi ini adalah sistem tata letak di mana mungkin layout desainnya bakal seperti apa. Di sini juga sudah diatur di guideline pada bab 5. Ini konstruksi tata letak logo pada bidang vertikal, pada bidang horizontal, terus konstruksi tata letak dengan menggunakan super grafis. Jadi dia ada ornamen di bawahnya. Berikut sesuai pengaturannya. Dan contoh pada bidang horizontal, kontennya di sebelah bagian mana, dan logonya juga sudah disesuaikan penempatannya. Terus konstruksi tata letak apabila ada penempatan logo lain, ataupun untuk kebutuhan semisal. Di sini contohnya kami memakai contoh untuk seminar misalnya. Jadi di sini ada contoh-contoh penempatan foto-foto panel dan sebagainya. Ini juga untuk format horizontal. Terus ini contoh penggunaan foto pimpinan negara atau orang. Jadi kita menyarankan untuk melakukan crop foto dengan penempatan sebagai berikut. Dan ini contoh ketika penerapan ada 2 orang sekaligus. Dan ini contoh pada bidang horizontal. Ini untuk contoh konstruksi tata letak logo pada desain lain. Jadi pada desain lain ini istilahnya ketika Bapak dan Ibu sekalian sudah memiliki desain yang sesuai dengan brandnya sendiri atau company sendiri. Jadi bagaimana menempatkan logonya, ini adalah salah satu contoh. Jadi hanya cukup menempatkan logo ASEAN, sudah ASEAN saja atau dengan logo co-brandingnya sudah cukup tanpa harus merubah desain dari core company-nya Bapak dan Ibu sekalian. Ini juga bisa. Jadi di sini hanya pengaturan tata letak logonya saja dan penggunaan warnanya. Warna negatif bisa dicek di sini. Ini adalah tata letak logo pada layar digital. Jadi untuk kebutuhan seperti Videotron atau layar LED, penempatan seperti apa juga sudah diatur pada guideline pada bab 5.6. Penempatan logo saja pada bidang portrait ataupun landscape. Penggunaan logo dengan super grafis pada 2 bidang yang berbeda. Dan ini penggunaan logo
dengan spur grafis lengkap dengan latar gunungnya, Labuan Bajo. Di sini juga sudah diatur untuk penempatannya. Dan ini ada salah satu contoh-contoh penggunaan template yang salah juga sudah diatur, seperti memakai grafis yang berbeda, penempatan foto yang kurang tepat, ataupun mengganti font ataupun warna pada aset-aset yang sudah kita sediakan. Ini contoh-contoh implementasi desain. Jadi contoh-contoh di sini bersifat general karena kemungkinan di lapangan banyak media ukuran media yang berbeda, jadi mungkin bisa disesuaikan dengan mengacu pada contoh yang ada di sini. Jadi ini adalah contoh seperti pada papan reklame yang seperti ini, pada papan reklame dengan ukuran yang berbeda, hanya preview gambar ataupun dengan konten. Papan reklame contoh pada pilar seperti ini. Nah, pada garis C. Terus ada contoh papan reklame horizontal. Horizontal yang lebih panjang. Satu contoh dengan poster. Ini latar panggung yang akan dipakai untuk official. Lebih seperti ini. Latar panggung kecil untuk press conference. Spanduk di jalan atau bunting, spanduk vertikal juga seperti ini. Jadi untuk penggunaan desainnya sendiri juga bisa diselang-seling seperti merah putih merah ataupun dengan yang polos putih merah putih. Seperti ini spanduk horizontal panjang, contoh spanduk gantung, contoh hoarding, spanduk vertikal ekstrim, dan bendera. Ini untuk vertical flag juga ada. Ini untuk kebutuhan internal ASEAN Indonesia 2023. Personally, business card, dan sertifikat, map, lanyard juga ada. Ini untuk kebutuhan event, ID card, stamp, untuk pin, jadi ini ada pin enamel. Bisa menggunakan 3 tipe warna, gold, silver, ataupun warna primernya, merah dan silver. Untuk papan nama pada conference, contoh luggage tag. Ini adalah kebutuhan media digital, jadi seperti signature email, halaman untuk meeting online. Dan ini juga kita provide untuk virtual background, untuk meeting Zoom. Untuk PowerPoint slide. Ini yang akan dipasang pada banner pada website. Dan ini adalah mood atau tata letak pada sosial media, terutama Instagram. Jadi kurang lebih kita membuat susunan seperti ini dengan warna seperti yang terlampir. Ini untuk banner pada sosial media lain seperti Facebook ataupun Twitter. Dan masuk ke segmen merchandising, cendera mata. Beberapa yang bisa diproduksi seperti masker dengan 3 warna, hygiene kit atau sanitizer, e-money, kartu e-money dengan desain seperti berikut, cover air mineral pada botol. Jadi biasa pada event kita membranding air mineralnya, terus merchandising seperti mug, dan ini untuk contoh merchandising pada pakaian, jadi t-shirt, hem putih dengan logo yang dibordir. Ini contoh untuk produksi topi.
contoh untuk notebook dengan logo yang di deboss, letter notebook. Ini untuk kalender, jadi ini kalender resmi dari ASEAN. Tote bag, produksi tote bag juga bisa seperti ini. Dan juga dengan desain yang seperti ini juga. Ada 3 desain berbeda. Tumbler, 2 warna. Pin, magnet atau magnet kulkas. Payung. Dan untuk branding kendaraan, jadi menggunakan penempatan spot grafis dan logo. Untuk pada mobil, baik juga pada bis, ataupun pada pesawat. Dan ini contoh penerapan pada EGD. Jadi seperti logo pada dinding untuk kebutuhan event, logo timbul, atau logo luar ruang, seperti statue atau landmark. Dan mungkin ini salah satu contoh juga sebagai totem. Kurang lebih seperti ini. Oke, terakhir. Baik, kurang lebih seperti itu tadi. Saya akan stop share. Dan mungkin kalau ada, saya kembalikan ke Mbak Tibi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Aji Hardanto atas paparannya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu pimpinan perusahaan atau pengelola gedung yang ingin bertanya, boleh raise hand. Kita akan buka sesi tanya jawab. Baik, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Pertanyaannya materi, bisa di-share nggak? Untuk materinya bisa di-share Pak, Ibu, di email. Selamat siang Pak. Untuk materi nanti semuanya sudah tersedia di Dropbox. Jadi nanti ada link yang langsung akses ke aset-aset seperti media cetak. Jadi untuk materi nanti bisa dari tim Kemlu bisa share untuk linknya. Mohon berikut, maaf saya Anika, saya boleh menambahkan selain materi boleh rekamannya juga Ibu dan Bapak, karena kami mewakili dari beberapa departemen yang sebenarnya terkait. Terima kasih. Saya jawab ya. Untuk selain dari aset dan atau materi cetak dan aset-aset digital, nanti di link Dropbox juga ada brand guideline yang barusan saya present. Jadi untuk guideline dan materi aset semuanya jadi satu di dalam satu link. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti semuanya sudah tersedia. Maksudnya berikut rekaman ininya Pak, rekaman meetingnya ini. Gitu. Terima kasih. Iya Pak. Baik, Bapak Ibu sudah cukup jelas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari Mbak, dari sekian banyak desain, jadi yang diwajibkan dipasang apa ya? Misalkan umbul-umbul atau apa gitu. Oke. Ya, baik.
Pak Aji, ada yang bertanya dari Pak Asep Solihin Indosat, menanyakan dari sekian banyak yang sudah dipaparkan, adakah yang diwajibkan untuk dipasang? Misalnya umbul-umbul atau videotron atau apa? Selamat siang Bapak Ibu. Selamat Ya, siang. selamat siang, Pak. Selamat siang. Silakan, Pak. Ya, Pak, kami dari Hotel Borobudur Jakarta. Apakah mungkin nanti untuk yang dimaksud bisa di email ke alamat email yang sudah tertera Pak yang kami daftarkan? Selamat siang, Pak. Maksudnya untuk aset dan guideline-nya? Betul, Pak. Oh, sudah tersedia, Pak. Ada dari Setjen KSA sudah share link di kolom chat. Nanti bisa dicek, diakses di tautan tersebut. Jadi semua aset dan guideline sudah tersedia di satu link. Kurang lebih seperti itu. Bisa langsung diakses. Baik, Pak. Baik, Pak. Kami buka. Terima kasih, Pak. Pak, sama-sama, Pak. Mohon izin Pak, numpang tanya. Ini untuk seperti yang sebelumnya, banner ini kita pasang ini minimum tanggal berapa sampai tanggal berapa? Terus untuk tipenya apa kita harus bikin banners, apa minimum atau flag atau gimana? Jadi kita harus siapkan dari sekarang. Untuk pada gedung-gedung yang lain, saya yakin rekan-rekan yang juga berpikir juga sama. Tuh, baik, terima kasih. Baik, atas pertanyaannya dari Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri, ada yang bisa bantu untuk menambahkan? Baik, terima kasih Mbak Debbie. Mungkin saya mewakili dari Buses dari KS ASEAN. Mohon izin Terima karena kasih, ini Bapak. kaitannya dengan keketuaan ASEAN, keketuaan Indonesia di ASEAN ya, yang mulai tahun 2023 ini dimulai pada bulan Januari kemarin sampai Desember. Nah, kebetulan untuk KTT-nya ada 2 saat itu. Yang salah satunya dari Jakarta. Kemudian yang lagi yang mungkin ada di luar Jakarta atau mungkin luar Pulau Jawa. Nah, karena ini adalah dalam rangka menggaungkan daripada keketuaan Indonesia di ASEAN, mungkin itu bisa dipasang sejak sekarang sampai nanti pada akhir keketuaan Indonesia di ASEAN pada Desember 2023 nanti. Ya, sekiranya mulai dari sekarang sudah bisa, seperti halnya yang di Kemenlu juga sudah dipasang di depan pagarnya. Logo-logo benar-benar juga Votron sudah ada, jadi seperti itu. Jadi di pagar Kemlu bisa dilihat itu sudah ada balik-balik benar-benar juga Votron yang sudah menggaungkan lah bahwa Indonesia sudah menjadi keketuaan ASEAN. Seperti itu, Mbak Dewi mungkin bisa terima kasih. Baik, Bapak. Jadi terima kasih atas tambahannya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah cukup jelas? Jadi ada yang ingin saya tanyakan, Bu. Mohon maaf sebelumnya izin bertanya. Oh, ya baik, Bapak Heri, silakan Ya, Pak. saya Heri dari MDC. Terkait masalah pemasangan aksesoris dan lain-lain, apakah ada regulasi yang mengatur itu? Karena pastinya kami butuh acuan untuk memasangnya gitu, Bu. Jadi apakah ada regulasinya? Gitu. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Melaporkannya ya. Mbak Dewi? Ya, baik Pak. Ya. Baik, kami menambahkan ya Pak, terkait dengan pertanyaan yang terakhir, terkait regulasi, kami dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi nanti akan membuat surat edaran Pak, di lokasi gedung-gedung yang ada di Sudirman Tamrin, termasuk nanti harus melaporkan ke Bitle. Jadi kami saat ini sudah menyiapkan setelah selesai sosialisasi ini, sehingga bisa menjadi rujukan Bapak dan Ibu untuk
kewajiban memasang umbul-umbul tadi yang disampaikan oleh Pak Aji, sehingga kita bisa sampaikan ke top manajemen Bapak dan Ibu, nanti kami akan segera siapkan regulasinya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali Pak, cukup membantu. Selamat siang Pak. Baik, terima kasih Bu Purnomo. Izin bertanya. Ada, ya silakan Pak Zul Fajri Nurdin. Nah, saya dari Gedung Wisma KI mau bertanya, ini untuk instansi swasta, apakah ada tata letak logo untuk instansi swasta? Maksudnya ada regulasinya gitu, buat naruh di mana? Tata letak logo swastanya sih maksudnya gitu. Itu aja mau tanya. Baik, terima kasih Bapak. Boleh Pak dibantu dijawab Pak Yadi dari Setdijen KSN. Siap. Baik, Mas Aji mungkin bisa ngejawab karena itu yang tadi juga dalam paparannya digabungkan dengan logo-logo swasta pemerintah. Silakan Mas Aji. Baik Pak, terima kasih. Untuk penempatan logo lain selain dari ASN Indonesia itu bisa dicek pada guideline Pak, ada namanya co-branding. Jadi di dalam format co-branding bisa menempatkan logo brand Bapak atau logo gedung atau logo company bersandingan dengan logo ASN Indonesia. Jadi penempatannya seperti itu. Kalau untuk logo co-branding dia berdampingan dengan logo ASN Indonesia, ataupun misal pada bidang cetak, media cetak, dia bisa ditempatkan pada sebelah kanan atas. Dan itu semua juga sudah ada di guideline. Jadi untuk penempatan logo lain di luar ASN Indonesia 2023 sudah diatur juga di dalam guideline. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas info. Siap, sama-sama. Izin bertanya, Pak. Ya, baik. Silakan Pak Arief. Bu, tadi sempat saya dengar, kebetulan saya masuk yang sesi agak-agak terlambat ya, Bu. Untuk baleho ataupun sejenisnya ini, apakah hanya teruntuk atau difokuskan ke Jalan Sudirman dan Tamrin saja, atau gedung-gedung di luar dari area tersebut diwajibkan atau perlu dipasang juga gitu, Bu? Terima kasih. Boleh Pak, silakan Pak Haji dibantu jawab Pak. Mbak Dewi, mungkin terkait pemasangan bisa dibantu jawab dari Setdijen karena di luar dari desain. Siap, terima kasih Mas Aji dan juga Pak Adiasa. Mungkin bisa sampaikan bahwa karena keketuaan ASEAN ini gaungnya adalah bersifat nasional, mungkin internasional, mungkin tidak hanya di jalan protokol, tapi mungkin di jalan lainnya juga termasuk. Silakan, karena juga tadi disampaikan oleh Pak Mas Aji juga bisa di mobil, bisa di mana dan sebagainya. Jadi saya kira bisa di mana saja, yang penting gaungnya, meriah dan sebagainya, dan kelihatan bahwa Indonesia benar-benar keketuaan ASEAN. Seperti halnya juga kan di Kamboja juga sendiri ada, kemudian mungkin agak ke belakang supaya nanti setiap orang melangkah kemanapun selalu ada, termasuk di daerah juga ini pasti tentunya akan digaungkan seperti G20 kemarin. Itu juga saya kira di mana-mana ada. Setiap kementerian pun ada di situ. Itu saya kira mungkin tambahannya, bagusnya juga tidak hanya di jalan protokol, tapi paling tidak mungkin di tempat-tempat lainnya bisa dibuatkan juga. Demikian saya kira tambahannya. Oke, terima kasih Pak. Ditunggu untuk regulasinya Pak, untuk memperkuat kami mengajukan ke pimpinan gitu Pak. Terima kasih, selamat siang Pak. Terima kasih. Baik, sepertinya sudah cukup untuk tanya jawabnya Bapak Ibu. Mungkin saya bisa rangkum di sini. Yang pertama, tadi untuk guideline-nya sudah dikirimkan di chat Zoom-nya masing-masing. Bisa dilihat di chat Zoom ada link yang sudah dikirimkan oleh panitia, ada link Dropbox. Nah, guideline-nya ada di situ. Kemudian pemasangan dilakukan secepat mungkin dimulai dari sekarang sampai dengan Desember 2023. Lalu
Untuk penempatan logo ada juga di guideline yang sudah diatur, dapat diakses di link Zoom ya di chat masing-masing. Kemudian Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi akan menyiapkan surat resmi yang akan dikirimkan ke pimpinan perusahaan ataupun pengelola gedung. Kemudian pemasangan banner umbul-umbul dan lain-lain tidak terbatas di jalan-jalan protokol saja, tapi diusahakan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Lalu kemudian, apakah ada tambahan lagi dari Bapak Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri? Izin Mbak Debi, ya. Monggo. Ya, izin Pak Yadi, ada tambahan sedikit dari kami. Tadi seperti ada pertanyaan, apa saja yang wajib untuk dipasang seperti itu. Pada intinya kan ini untuk sosialisasi, jadi kami juga menyesuaikan dengan keadaan gedung Bapak dan Ibu masing-masing. Misalkan di gedung itu ada videotron, bisa hanging banner dan sebagainya, jadi itu sangat menyesuaikan dengan kondisi gedung dari Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu tambahan dari kami. Mbak Dewi, terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian, apakah ada tambahan lagi dari perwakilan atau Kepala Biro, Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, atau Kepala Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta? Ada ya, Pak? Mbak Debi, menambahkan Mbak Debi. Oh iya, boleh, silakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Karena di DKI Jakarta di launching tanggal 29 Januari ini, kami harapkan pemasangan umbul-umbul itu jangan pas 29 ya Bapak dan Ibu. Saya kira lebih baik, alangkah baiknya lebih awal gitu ya, sebelum tanggal 29 sudah terpasang. Mungkin itu tambahan dari saya Mbak Devi, terima kasih. Ya, satu lagi Mbak Devi, mohon maaf Ya. kaitan dengan yang Pak. Terima kasih Pak Pur, ya silakan Pak Yadi. Kaitan dengan yang disampaikan Kepala Dinas tadi Pak Diasa, mohon izin bahwasanya pada tanggal 3 dan 4 Februari nanti akan ada ASEAN Minister Retreat, jadi akan bertemu para menteri ASEAN di ASEAN Sekretariat, dan mungkin baiknya juga kalau misalnya sebelum ada acara AMM Retreat itu sudah terpasang semua. Ya mungkin terakhir itu 29 Januari itu. Terus sudah mulai para tamu ASEAN mendatang untuk pertemuan pertama di AMM Retreat. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yadi, Pak Pur. Cukup untuk sosialisasi pelaksanaan kegiatan KTT ASEAN 2023 di Provinsi DKI Jakarta. Cukup ya, belum ada tambahan lagi. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Aji Hardanto atas paparannya serta tanya jawabnya pada siang hari ini. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan paparan Sosialisasi Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 1220 tahun 2022 dan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta nomor 2914 tahun 2022. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Purnomo, Kepala Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Kepada Pak Purnomo, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Debi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini yang diwakili oleh Asosiasi Desain Grafis Indonesia, Bapak Aji. Yang saya hormati PLT Kepala Biro Kepala Daerah Sekda Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakilin. Yang saya hormati Kepala Biro Kerjasama Daerah Sekda Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakilin. Ketua Profesi Keselamatan Kebakaran Indonesia, Bapak M. Fahmi Najahi. Ketua Indonesia Property Management Association, Bapak Suryadi, Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Proteksi Kebakaran, Bapak Unggul Wahyudono, para pemimpin perusahaan pengelola gedung di wilayah Provinsi DKI Jakarta, hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita masih dilimpahkan nikmat sehat walafiat, sehingga bisa bersilaturahmi
walaupun melalui Zoom meeting. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait dengan protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19 di perkantoran atau tempat kerja pada masa transisi menuju endemi. Next, tolong dibantu slide. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sudah kita rasakan bersama ya Bapak dan Ibu, kita semua bahkan seluruh dunia mengalami pandemi COVID di awal tahun 2020. Dan alhamdulillah pada saat ini pandemi sudah mulai mereda, sehingga ada langkah-langkah kebijakan dari pemerintah terkait dengan penghentian PPKM. Namun perlu kami sampaikan terkait dengan hal itu mungkin ada beberapa rambu yang ini harus menjadi perhatian kita. Dan kita ketahui bahwa saat ini pandemi masih ada Bapak dan Ibu. Bukan berarti PPKM dihentikan adalah pandemi selesai, tidak. Ini masih ada sehingga kita harus tetap waspada, sehingga kondisi yang ada harus kita jaga sehingga ekonomi kita tetap bisa bangkit dan tumbuh. Baik Bapak dan Ibu, berkaitan dengan protokol pencegahan ini, saya kira pasti kita akan nggak lepas terkait dengan PPKM yang ada pada level 1, level 2, level 3, level 4, pasti kita ada rentang waktu ini didasarkan pada instruksi Menteri Dalam Negeri. Ini yang terakhir Bapak dan Ibu, ini sesuai dengan kondisi yang ada. Pada saat ini berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2022 tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 menuju masa endemi. Selanjutnya kami dari Pemprov DKI juga mengeluarkan peraturan Pergub nomor 3 tahun 2021 tentang peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19. Samping itu juga ada Kepgub nomor 1220 tahun 2022 tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dan ini Bapak dan Ibu terkait dengan perkantoran-perkantoran, kami menindaklanjuti dengan surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta nomor 2914 tahun 2022 tentang protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19 di perkantoran tempat kerja pada masa transisi menuju endemi. Next, lanjut. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan data yang ada di DKI perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu. Memang data yang kami himpun dari data COVID-19 di DKI, saat ini memang kita sudah alhamdulillah ya, di awal tahun kalau kita bandingkan di bulan Juni 2021, kita masih 2 digit ya Bapak dan Ibu. Di tanggal 26 Februari ada kurang lebih positive rate harian ada 45,4%. Sementara kalau kita lihat di data yang ada ini, pada tanggal 9 Januari kita udah mengalami penurunan 4,5% dan di tanggal 16 Januari 15 ini juga 4,8, 4,1, bahkan sempat menyentuh angka di 3,9%. Artinya apa Bapak dan Ibu bahwa positive rate merupakan rasio jumlah terkonfirmasi COVID di wilayah DKI justru semakin menurun, sehingga langkah-langkah ini merupakan relevan dengan apa yang menjadi langkah kebijakan pemerintah pusat untuk menghentikan PPKM ya Bapak dan Ibu. Next, lanjut. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, dengan menurunnya pandemi COVID ini, kita juga bersama-sama seluruh masyarakat, termasuk juga di DKI Jakarta, kita melakukan vaksin. Sesuai data yang ada Bapak dan Ibu, di DKI Jakarta ini, capaian vaksin pada dosis pertama sudah mencapai 86,67%, kurang lebih ada 8.739.208 orang, dan di dosis kedua juga sudah mencapai 83,1%, kurang lebih 8.370.455, dan booster sudah mencapai
5.347.660. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ini merupakan upaya kita bersama, upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan imunitas masyarakat terhadap pencegahan penularan COVID-19. Dari data yang ada Bapak dan Ibu perlu kami sampaikan, pada masa pandemi COVID, bahkan sebelum, kita ketahui bersama pertumbuhan ekonomi kita, khususnya di DKI Jakarta ini cukup bagus Bapak dan Ibu. Di tahun 2018 kita 6,11%, 2019 5,8%, 82%. Nah, ini Bapak dan Ibu di awal pandemi COVID kita betul-betul terkontraksi. Bahkan kita mencapai minus 2,39%. Karena apa Bapak dan Ibu? Di DKI Jakarta merupakan kota jasa, sehingga pendapatan asli daerah ditopang oleh sektor-sektor pariwisata dan juga komunitas orang yang masuk ke DKI, sehingga pada masa pandemi COVID ini kita diberlakukan WFH, sehingga pada triwulan kedua pertumbuhan ekonomi kita sangat terkontraksi. Namun dengan menurunnya jumlah yang terkonfirmasi COVID, alhamdulillah sekarang bahkan sudah dihentikan, dan juga upaya-upaya melakukan vaksin dan booster. Di TW ketiga tahun 2022 ini kita sudah bangkit kembali, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta 5,40%. Artinya memang kita harus jaga bagaimana ini selalu tumbuh untuk meningkatkan perekonomian di DKI Jakarta. Next, lanjut. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan tindak lanjut tadi yang saya sampaikan dari Inkub, Pergub, bahkan Kepgub, kami dari Dinas Tenaga Kerja sudah mengeluarkan surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi nomor 2914 tahun 2022. Ini mengatur tentang protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19 di perkantoran dan tempat kerja pada masa transisi endemi COVID. Baik Bapak dan Ibu, ini pada intinya, next lanjut saja, kita nanti banyak diskusi saja. Yes. Baik Bapak dan Ibu, kita akan lihat perbandingan selama PPKM dan pada masa transisi saat ini. Jadi kalau kita flashback ke belakang, terkait dengan pemberlakuan PPKM, pada waktu itu kita ada beberapa sektor yang kritikal, esensial dan non-esensial. Ini subjeknya adalah klasifikasi sektor usaha Bapak dan Ibu. Namun sampai dengan saat ini, dengan keluarnya Inmendagri yang baru termasuk surat keputusan Kepala Dinas ini sudah tidak diatur lagi. Artinya semua sektor diperbolehkan untuk membuka usahanya. Di samping itu pada saat PPKM level 1 juga kita ada pembatasan-pembatasan, namun pada masa transisi ini kita sudah tidak mengatur lagi. Karena memang sesuai ketentuan Inmendagri-nya sudah tidak mengatur. Selanjutnya terkait dengan protokol Bapak dan Ibu, tadi sudah saya sampaikan, bahwa ini adalah penghentian PPKM, bukan berarti ini pemberhentian terkait pernyataan dengan pandemi COVID. Karena pandemi COVID itu sendiri yang punya kewenangan untuk menghentikan adalah dari WHO. Jadi memang kita saat ini berarti masih ada pandemi COVID. Sehingga kita pada saat ini, masa transisi ini, kita tetap harus menerapkan adalah protokol kesehatan. Jadi tetap pada ruang-ruang tertutup kita harus tetap pakai masker, mengoptimalisasi terkait dengan teknologi untuk melakukan rapat-rapat, meeting, tapi itu juga masih tetap menyediakan sarana cuci tangan, hand sanitizer, juga kita memasang peduli lindungi pada pintu-pintu masuk, termasuk juga melakukan testing bagi pekerja yang bergejala maupun yang kontak erat, sehingga penuntasan vaksin ini bisa secara maksimal, dan juga penyampaian informasi ini yang lebih penting nih. Next, lanjut. Terkait kebijakan PPKM ini Bapak dan Ibu, memang kita sudah tidak memerlukan waktu ya Pak. Jadi kita sudah betul-betul berlaku terkait dengan usaha-usaha apa saja bisa membuka, dan sudah tidak ada sanksi terkait dengan pemberlakuan PPKM ini. Next, lanjut. Baik, Bapak dan Ibu sekalian,
tibalah kita pada kesimpulan bahwa terkait dengan penghentian PPKM ini dapat kita simpulkan sudah tidak ada lagi pembatasan aktivitas usaha. Di samping itu kita juga harus tetap melakukan protokol pencegahan, baik itu di kantor maupun di tempat-tempat rapat, di kerumunan. Kita juga harus waspada, tetap melaksanakan protokol pencegahan. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa terkait dengan penghentian PPKM ini, di instruksi Menteri Dalam Negeri memang diamanahkan agar pemerintah daerah untuk mencabut berkaitan dengan sanksi-sanksi PPKM yang sudah dikeluarkan, sehingga dengan adanya instruksi Mendagri ini sudah tidak ada sanksi lagi terkait dengan pemberlakuan PPKM, karena PPKM itu sendiri sudah dihentikan. Samping itu juga sudah tidak mengatur terkait dengan WFH maupun WFO. Namun demikian, ini menjadi kewenangan dari perusahaan Bapak dan Ibu apabila di dalam perusahaan ada pekerja yang terkena. Harus lokasi mana yang harus dia melakukan WH maupun WFO. Ini kita serahkan sepenuhnya kepada perusahaan yang bersangkutan. Nah, mungkin itu Bapak dan Ibu yang perlu kami sampaikan, perlu kami informasikan berkaitan dengan pemberlakuan keputusan Kepala Dinas terkait dengan pencegahan COVID pada masa transisi menuju endemi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih, kita akan sambung dengan diskusi bersama. Kami serahkan lagi kepada Mbak Debbie. Silakan Mbak Debbie. Baik, terima kasih Bapak Purnomo atas paparannya. Dari Bapak peserta pada hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Baik, Pak, silakan. Bu, di sebagian gedung ataupun perkantoran kan masih ada beberapa, walaupun PPKM dibedakan, tapi untuk prokes masih berjalan ya, Bu. Terutama ini banyak simpang siur terkait Peduli Lindungi, Bu, yang sebagian kantor ataupun gedung sudah ditiadakan dan sebagian juga masih ada. Kesimpulannya gimana, Bu? Apakah masih diaktifkan untuk Peduli Lindunginya, Bu? Terima kasih, Bu. Baik, Pak Purnomo, ada pertanyaan dari Pak Arif Hadi mengenai aplikasi Peduli Lindungi. Apakah masih diwajibkan untuk dipakai di gedung-gedung perkantoran atau di perusahaan, Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Hadi tadi ya, Bu DP. Iya betul Pak, dari Pak Arif Hadi Sugiarto. Baik, Pak Hadi, ini bagian dari upaya kita bersama untuk memonitor ya Bapak dan Ibu pergerakan kita. Tadi di depan saya sudah sampaikan bahwa saat ini pandemi COVID belum berakhir. Walaupun memang sudah mulai melandai, saya kira ini masih perlu dan diwajibkan Pak. Ini bagian dari upaya kita bersama tetap memutus mata rantai penyebaran COVID. Dan ini bagian upaya kita akan melacak ya dari pekerja yang melaporkan ke Peduli Lindungi. Saya kira ini masih tetap karena kita juga di Inmendagri yang ada tetap diwajibkan untuk melaksanakan prokes ya, protokol kesehatan itu juga masih diwajibkan. Saya kira masih tetap berlaku Pak. Ini bagian upaya bersama kita dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oke Pak, baik. Terima kasih Pak untuk infonya. Karena memang sebagian Pak ketika memang customer kita datang, sebagian dia menanyakan, Pak di gedung-gedung lain sudah tidak ada, kok di sini masih ada ya Pak. Nah sedangkan kami masih diterapkan tuh Pak. Nah untuk memperkuat argumen, jadi saya tanyakan. Jadi intinya masih diberlakukan ya Pak untuk Peduli Lindungi Pak ya? Iya Pak, masih Pak. Oke. Terima kasih Pak untuk infonya. Selamat siang Pak. Ya, izin Pak, Ibu boleh saya nanya? Dari South Quarters. Boleh Bapak, silakan Pak. Oke, selamat siang Pak. Mau nanya Pak, kan di Pergub nomor 3 dan nomor 2 kan mengatur kalau ada terkonfirm COVID case kita harus tutup 3 hari. Nih, apakah tetap kita melakukan penutupan area gedung kalau ada COVID case dan tenannya harus melapor ke pihak DKI atau sudah tidak ada pelaporan atau penutupan sekarang Pak? Kalau ada temuan confirm case. Baik, terima kasih Pak.
Baik Pak, jadi kalau kita lihat dari instruksi Menteri Dalam Negeri maupun dari Pergub dan Kepgub dan juga ditindaklanjuti dengan surat keputusan Kepala Dinas, memang sudah tidak ada lagi Pak untuk penutupan itu. Saya kira tadi saya sampaikan di awal memang kita harus sama-sama sehingga itu kita serahkan kebijakan itu kepada perusahaan yang bersangkutan. Bagaimana meminimalisir penyebaran itu tadi termasuk harus pakai peduli lindungi, pada masuk juga dites suhunya, karena itu menjadi kewajiban kita bersama karena di regulasi memang sudah tidak mengatur itu Pak. Demikian Pak. Ya mungkin sebagai tambahan Pak, soalnya kan mohon maaf di peraturan masih hanya berdasarkan himbauan bukan peraturan, sama seperti yang Bapak Arief tuh banyak klien-klien kami masih nanya kan bukan peraturan hanya himbauan, jadi kami agak mengalami sebuah hambatan di lapangan Pak perihal kayak gini Pak. Jadi memang dari sisi sanksi kan sudah ada tidak ada Pak. Jadi memang kita harus peduli pada lingkungan kita Pak. Nah itu menjadi kewajiban kita. Sebenarnya itu juga regulasi Pak, bukan himbauan, termasuk turunan dari surat keputusan Kepala Dinas ini turun dari Inmendagri dan Kepgub Pak. Jadi siapa lagi kalau bukan kita Pak untuk peduli terhadap lingkungan kita terhadap penyebaran COVID ini Pak. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak ya. Selamat siang Pak. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Bapak Suwandi dari DBS. Baik, selamat siang Ibu. Ya, silakan Bapak. Ya, menyambung yang penerapan aplikasi peduli di perkantoran tadi. Jadi memang benar ya yang ditanyakan dari rekan dari Squatter tadi. Kami terkendala dengan beberapa tenan yang miskomunikasi atas keluarnya aturan tersebut. Alangkah baiknya bila memang ada aturan baru ya, yang memang ini masih diwajibkan seperti pengecekan suhu, terus aplikasi peduli itu ada aturan yang mewajibkan ya gitu. Jadi nggak cuma seperti saran gitu Bu, supaya kita dari pengelola gedung itu punya pegangan yang kuat, tidak harus beradu argumen dengan beberapa tenan kami yang sebagian menyalahartikan atas keputusan tersebut, begitu Bu. Mbak Dewi, tolong yang di-share dong yang surat keputusan Kepala Dinas Mbak Dewi, biar kita cermati bersama. Di SK Kepala Dinas izin Bapak dan Ibu itu sudah ada Bapak dan Ibu secara detail ya terkait kewajiban memakai masker di ruang tertutup, termasuk juga mendorong implementasi penggunaan aplikasi peduli lindungi pada pekerja dan tamu. Saya kira itu sudah diatur ya Bapak dan Ibu, nanti bisa di-share surat keputusan Kepala Dinas sebagai rujukan Bapak dan Ibu untuk pemberlakuan di gedung perkantoran Bapak Ibu yang ada. Mungkin itu Pak Suwandi. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Baik. Bapak Ibu, materinya sudah dikirim di chat Zoom-nya, di chat Zoom masing-masing, bisa dilihat di dalam materi yang di-share sudah ada keputusan Kepala Dinas yang dimaksud. Materinya sudah saya sampaikan di chat meeting Zoom-nya masing-masing ya Bapak Ibu. Mungkin bisa dicek. Izin Pak Pur, ini ada beberapa pertanyaan di chat meeting. Mungkin bisa saya sampaikan sedikit dari Bapak Mustafa Kamal. Ada pertanyaan, apakah ada aturan khusus terkait kontraktor yang bekerja di gedung kita untuk melakukan antigen, misal 1 minggu sekali atau tergantung kebijakan gedungnya masing-masing ya Pak? Halo? Ya.
Secara eksplisit di regulasi yang baru tadi saya sampaikan baik di Inmendagri maupun di Kepgub dan keputusan kepala dinas terkait kebijakan itu tadi sudah sampaikan diserahkan pada perusahaan. Secara eksplisit memang tidak mengatur secara rigid lagi pada masa penghentian PPKM ini. Jadi ini diserahkan kewenangan itu pada perusahaan yang bersangkutan bagaimana untuk mengantisipasi mencegah penularan dari COVID itu. Jadi memang secara eksplik harus begini tidak ada. Jadi ini kita serahkan pada perusahaan. Itu Mbak Devi. Baik, terima kasih Bapak. Lalu ada pertanyaan juga Pak dari Pak Mugi. Selamat siang, di site kami ada beberapa tenan yang masih mempertanyakan perihal prokes. Apakah masih diwajibkan untuk memakai masker di masa transisi endemi? Baik, jadi terkait dengan pemakaian masker, baik di Ingub, di Kepgub, maupun di keputusan kepala dinas, masih wajib Bapak dan Ibu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini penghentian PPKM bukan berarti pernyataan penghentian COVID. Jadi pemakaian masker pada ruang tertutup, pada kerumunan itu tetap wajib, diwajibkan. Di SK Kepala Dinas juga sudah tertera di paling atas itu. Itu Mbak Devi. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya Bu. Ya, silakan Bapak. Bapak Saya Nugraha dari Sequis Tower. Nugraha dari Sequis Tower. Tadi sudah dijawab sebagian ya terkait ketentuan tutup 3 hari itu sudah tidak diwajibkan. Kemudian kalau untuk pengukuran suhu dan program disinfektan secara reguler itu kan tidak disebut lagi di protokol. Berarti itu adalah keputusan internal masing-masing gedung atau perusahaan ya Pak untuk protokol tersebut, kebijakan. Betul Pak, itu kita serahkan sepenuhnya pada pengelola gedung atau perusahaan yang bersangkutan terkait apabila ada pekerja yang terinfeksi untuk melakukan langkah-langkah pencegahan berikutnya. Demikian Pak. Ya baik, untuk warna status warna di Peduli Lindungi seperti apa Pak untuk kelanjutannya? Yang mana yang setahu saya kan yang dulu itu tidak bisa masuk itu kan yang warna hitam dan warna merah ya. Nah untuk yang sekarang apakah masih berlaku atau hijau dan kuning bebas bisa masuk ke fasilitas umum dan gedung? Masih Pak, saya kira seperti yang ada waktu itu yang tidak bisa masuk yang mereka terkonfirmasi tetap berlaku Pak yang selama ini yang berjalan di Peduli Lindungi itu Pak. Ya baik ya cukup itu saja Pak. Terima kasih atas respon dan jawabannya. Terima kasih. Baik, ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Izin bertanya. Oh, ya. Baik, silakan Bapak Khairul Effendi. Baik, terima kasih. Bapak, saya izin bertanya terkait dengan beberapa protokol kesehatan yang tadi juga sudah disampaikan bahwa ada protokol yang masih berlaku dan yang sudah tidak berlaku. Tetapi terkait dengan ini tentu kembali lagi bahwa protokol yang berlaku sesuai dengan regulasi yang disampaikan, terlepas yang tidak berlaku kemudian itu diserahkan kepada kebijakan perusahaan. Kurang lebih seperti itu ya Bapak. Iya betul Pak. Jadi itu menjadi kepedulian kita bersama terkait dengan upaya pencegahan ini karena secara regulasi memang hal-hal yang memang sudah tidak ada sanksinya, hal yang sudah tidak diberlakukan itu diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan yang bersangkutan Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terus terkait dengan program vaksin itu seperti apa Pak dari tenaga kerja DKI? Apakah ada program, karena informasi yang kita terima bahwa vaksin booster kedua ya Pak bahasanya, bukan booster 1, itu seperti mungkin bocorannya dari Bapak? Mungkin kami akan koordinasi lebih dahulu Pak ya terkait dengan PIC ini adalah di Dinas Kesehatan ya Pak. Selama ini memang
kita sebagai jembatan penghubung yang selama ini kita kerjakan bersama melalui asosiasi-asosiasi maupun teman-teman serikat pekerja, coba nanti kami koordinasikan terkait tindak lanjut dari booster yang kedua khususnya Pak ya, ini udah masuk di kedua, nanti akan kami koordinasikan Pak. Jadi kami mohon maaf belum bisa memberikan kepastian karena memang bukan kewenangan kami, tapi insya Allah kami akan koordinasikan Pak. Nanti kami infokan lebih lanjut Pak. Gitu Pak. Baik, terima kasih Bapak. Ya Pak Khairul. Baik, tidak ada lagi yang bertanya ya. Bapak Ibu, sudah selesai? Ya, kita tutup sesi tanya jawabnya pada hari ini. Baik, demikianlah kegiatan sosialisasi protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19 di perkantoran dan tempat kerja pada masa transisi menuju endemi, serta sosialisasi pelaksanaan KTT ASEAN 2023 di Provinsi DKI Jakarta. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan dapat dilaksanakan sesuai dengan guideline yang telah disampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara pada hari ini. Demikian acara kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pur. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Semuanya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Bu Dewi, terima Assalamualaikum, permisi. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anjir. Terima kasih semua. Izin pamit. Mas Wandi.